Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Muncul di berbagai media sosial begitu kan soal bagaimana ya ganti Kapolri, makzulkan Gibran dan adili Jokowi. Kata-kata seperti ini sering sih muncul di berbagai media sosial begitu kan, tapi belum mampu untuk memakzulkan Gibran. Karena kenapa? Karena kita lihat saja pemakzulan-pemakzulan itu biasanya begitu kan ya harus prosesnya melalui dari DPR. Contoh dulu begitu, ketika Purnawirawan mengirimkan surat untuk memakzulkan Gibran di situ begitu, justru banyak yang menolak. Di DPR tidak kompak, aspirasinya tidak begitu didengarkan. Terus kemudian ada lagi menggema ganti Kapolri pada waktu itu begitu kan ya. Tapi pada akhirnya banyak muncul orang-orang dan justru Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya begitu kepada Kapolri. Ada apa ini? Jadi ada yang mengatakan kalau Kapolri diganti semuanya akan beres. Ya mungkinkah seperti itu begitu. Nah yang ketiga soal adili Jokowi. Nah siapa yang bisa mengadili Jokowi begitu kan. Seketika Presiden Prabowo Subianto saat rakernas dari Partai Gerindra masih teriak-teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini menandakan bahwa selama ini begitu kan tuntutan-tuntutan dari masyarakat, diskusi dari panggung ke panggung untuk memakzulkan Gibran, ganti Kapolri, adili Jokowi begitu kan ya. Hanya bersifat teoritis saja. Kenapa? Karena pemerintah saat ini ya atau pemangku kebijakan saat ini tidak bisa begitu kan untuk melakukan itu. Nah, salah satu yang disorot adalah soal dugaan ijazah palsu Jokowi, ya. Terus kemudian soal dugaan ijazah Gibran, begitu kan? Ini sering dikritik begitu. Bahkan ya, putusan 90 ini sampai hari ini begitu kan? Ya, tetap itu dibicarakan oleh oleh mantan Mahkamah Konstitusi begitu kan? Ya, seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Arif Hidayat begitu kan ya, karena ini sudah tidak lagi di mana di Mahkamah Konstitusi begitu kan, dia menceritakan membongkar habis-habisan soal bagaimana putusan 90 itu begitu kan. Masih banyak yang lainnya begitu kan. Coba kita lihat dan baca begitu apa yang kemudian disampaikan ini begitu ya oleh Arif Hidayat ini. Ex-Hakim Arif Hidayat ya membongkar kejanggalan putusan 90 ya. Ia menegaskan urusan batas usia murni merupakan open illegal policy atau wewenang penuh membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Profesor Arif Hidayat saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun News ya. Bahkan itu tuh ya sebetulnya permohonan yang gampang sekali untuk hakim yang baru pun kalau dia belajar hukum ya punya kompetensi betul. Dia gampang. Mahkamah Konstitusi nggak pernah berani memutuskan itu karena diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, kita lihat saja apakah putusan 90 ini sangat janggal sekali begitu sampai hari ini. Kita lihat saja realitasnya, banyak orang membicarakan itu begitu. Nah, salah satu untuk pemakzulan Gibran, saya kira agak sulit juga begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebenarnya selangkah lagi kalau DPR benar-benar sepakat itu, maka bukan tidak mungkin ya diajukan ke DPR, DPR langsung ke Mahkamah Konstitusi langsung ke DPR, ke MPR, selesai sudah begitu kan. Tapi langkah inilah yang kemudian karena posisi Gibran Rakabuming Raka dengan Jokowi ini sangat kuat, saya kira butuh orang-orang kuat di dalamnya. Nah, kecuali Presiden Prabowo Subianto ya nanti di tahun 2029 berlawanan dengan Gibran, mungkin akan dibongkar satu persatu begitu kan ya. Terus ya yang ketiga soal ganti Kapolri. Sampai hari ini ya sebenarnya sudah waktunya Pak Kapolri itu diganti begitu. Sudah banyak prestasinya, sudah banyak yang dilakukan. Berikanlah kesempatan yang ada di bawahnya begitu untuk memimpin bangsa dan negara kita begitu kan. Ya bagaimana soal polisi dan sebagainya begitu. Karena apa? Karena kita lihat saja polisi yang ada di bawah, ada oknum-oknum yang masih yang masih melakukan tindakan yang kemudian tidak sesuai dengan undang-undang undang-undang Polri begitu. Ini yang dikritik habis oleh masyarakat, ya. Apalagi sekarang begitu soal makan bergizi gratis. Wih, kita lihat saja di situ banyak
orang-orang yang apa namanya yang adalah begitu kan ya, misalnya oknum-oknum tertentu yang kemudian apa namanya menguasai makan bergizi gratis misalnya begitu. Orang akan tetap membicarakan itu. Coba kita baca. Ini Tri ya, tuntutan politik ya yang desak memulai perbaikan negara secara signifikan. Ganti Kapolri, makzulkan Gibran dan adili Jokowi. Wih, ngeri bos ya. Ini memang ya, memang ini bukan segalanya, tapi pembenahan politik ya harus dimulai. Kapolri, Gibran dan Jokowi adalah sumber dari negeri yang keberadaannya terus menambah ruwet dan menyebabkan masalah tak berujung. Wih, dianggap apa namanya dianggap ruwet begitu kan ya. Bahkan Listo Sigit ini Prabowo begitu kan ya. Pernah menjadi ajudan presiden ya, maksudnya begini. Pernah menjadi ajudan presiden dan Kapolres Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota. Nah, terus kemudian ini kan cerita begitu kan ya. Ikrar ya Kesatria Bayangkara, perlawanan dengan membentuk tim transformasi reformasi. Ini sebenarnya kata-kata sebenarnya sudah dilontarkan bagaimana Pak Kapolri sudah membentuk transformasi Polri begitu kan ya. Terus kemudian bentuknya bentukan sekarang itu tidak jelas apakah sinkronisasi sama dengan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Kalau toh pada hakikatnya ingin memakzulkan ingin ganti Kapolri, saya kira agak jauh karena Presiden Prabowo Subianto masih membutuhkan Pak Kapolri itu begitu kan ya. Ini masih banyak realitasnya begitu kan. Masih banyak komentar-komentar netizen dan sebagainya. Makanya tidak heran putusan 90 itu tetap dibicarakan berkaitan dengan posisi Gibran Rakabuming Raka begitu kan ya, dianggap ya karena ada paman lah, ada itin dan sebagainya begitu. Saya kira untuk memakzulkan itu agak jauh begitu kan ya. Coba kita lihat saja. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Arif Hidayat buka suara secara belak-belakan mengenai proses di balik layar putusan Mahkamah Konstitusi 90 tahun 2023 yang memutuskan langkah Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 yang lalu. Bahkan ya Arif baru ya resmi ya purna tugas pada 3 Februari 2006. Ia menyebutkan bahwa perkara gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden tersebut sejatinya sangat mudah diputuskan jika berpegang teguh pada teori hukum dan tata negara. Ya, karena itu tadi begitu kan. Karena ada si Paman Osman ya. Karena ada orang-orang yang berkuasa pada waktu itu kan Jokowi masih berkuasa. Terus kemudian ya apa yang tidak bisa begitu kan ya? Apa yang tidak bisa? Revisi undang-undang KPK saja bisa begitu, apalagi dengan Mahkamah Konstitusi begitu kan. Ada yang melapor, ada yang menggugat dan sebagainya. Artinya apa? Artinya negara kita ini kan gampang tergantung pada posisi kekuasaannya sendiri begitu kan ya. Sehingga ada putusan di situ semua orang tidak bisa membantah itu karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final begitu kan ya. Dan sekarang kita banyak yang justru ya kecewa terhadap putusan 90 itu begitu. Jadi saya kira ini harus digugat lagi begitu kan, apakah nanti presiden dan wakil presiden ada batas usianya. Kalau misalnya ada batas usianya 70 tahun misalnya, maka kemudian ya posisi Prabowo tidak akan bisa maju lagi begitu kan ya. Ya saya nggak tahu apakah ini itu terus dibicarakan itu begitu. Nah, posisi pemerintah Presiden Prabowo Subianto hari ini kalau kita melihat begitu kan ya, secara realitas hukum begitu, secara realitas hukum justru yang awalnya sangat baik begitu dari segi kepemimpinan, tapi sekarang justru sudah mulai agak pudar begitu kan ya. Soal perampasan aset sudah hilang ditelan bumi ya. Soal soal pangan begitu. Ya kita lihat saja apa yang mau dibanggakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selain pangan. Banyak yang kemudian masih impor, sana sini impor dan sebagainya begitu. Ini kan sudah tidak sesuai dengan janji Presiden Prabowo pada waktu itu begitu ya. Yang lebih mengedepankan pangan, lebih mengedepankan bagaimana anak-anak bangsa ini menggunakan produk lokal dan sebagainya. Jadi apalagi posisi Gibran sekarang ini sebagai wakil presiden harus hanya membicarakan masalah soal AI begitu kan ya. Tapi untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya ada wadah dari pemerintah masih belum ada itu begitu.
Nah, saya pribadi memberikan solusi begitu kan. Ya sebenarnya AI itu bagus begitu kan. Ya harus ada pendidikan di apa namanya di sekolah-sekolah begitu kan soal teknologi yang ada begitu karena teknologi digital ini sangat-sangat berkembang ya apa namanya saat ini begitu kan ya kalau ini tidak di ada penekanan dalam sebuah pendidikan maka kemudian tidak bisa begitu untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ini masih banyak pro dan kontra. Makanya dengan adanya tadi pemakzulan Adili Jokowi ganti Kapolri saya kira agak sulit begitu. Karena apa? Karena posisinya sekarang lagi naik daun dia. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.